ini dan ini video pertamaku nih. Ngomong gimana kabar kalian? Apalagi di tengah pandemi kayak gini ya gitu. Dan aku baca-baca di berita media online tuh, makin hari kan jumlahnya makin bertambah. Tapi aku harap sih kalian baik-baik aja ya gitu. Dan mungkin ada yang mungkin dari kalian yang nonton ini itu mungkin yang terdampak tuh atau terkena COVID-19, dan aku harap kalian tetap semangat, lalu tetap jaga kebersihan juga, percaya bahwa kalian pasti sembuh. Nah, aku hari ini mau bahas tentang terkait ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi baru lahir di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Berhubung kan aku ada basicnya juga kebidanan tuh, jadi aku mau sharing-sharing aja nih sama kalian tentang hal itu gitu. Ditambah lagi ada saudaraku juga sih kan mau bersalin gitu kan, dan dia juga kayak was-was gitu, dan pasti bukan hanya dia, bukan hanya saudaraku yang was-was seperti itu, tapi ibu-ibu di sini mungkin juga ngerasain was-was juga kan pasti gitu. Jadi yuk kita langsung bahas aja ya. Lanjut ya bahasannya ya. Nah, ada nih waktu aku baca, kan aku tadi udah ngomong kan, aku sering baca berita media online juga kan, dan aku tuh nemu di bulan ini, di bulan April ini, ibu-ibu atau bayi-bayi yang terjangkit COVID-19. Nah, salah satunya itu dari Sulawesi Tenggara, itu bayi berusia 11 bulan berstatus PDP COVID-19 itu meninggal gitu. Dan juga ada lagi bayi usia 8 bulan, status PDP juga meninggal dunia di Makassar ya, di Sulawesi Selatan. Terus ada juga tuh bayi 7 hari di Cianjur, Jawa Barat, itu berstatus PDP juga gitu. Jadi beberapa kasus ini itu yang membuat aku tuh bahkan kok gini banget, jadi prihatin juga kan. Bukan hanya di Cianjur, tapi di Bandung, di Papua, terus ya ada tuh kasus itu di Jakarta, ibu-ibu di Jakarta, dia itu bersalin, ketika diperiksa ibunya dan bayinya itu negatif. Jadi aku rasa sih hal ini itu tergantung dari pribadi masing-masing ya gitu. Mungkin ibu yang meskipun di zona merah, Jakarta kan masuk zona merah tuh. Nah, meskipun ibu itu masuk di zona merah, tetapi mungkin ibu itu tuh tidak keluar rumah, terus menjaga kebersihan, menjaga diri gitu-gitu. Akhirnya mungkin ya itu yang menyebabkan dia dengan bayinya negatif gitu. Nah, itu tergantung sih. Beberapa orang itu melakukan hal yang sama, tetapi kan kita nggak pernah tahu. Yang penting itu di sini tidak keluar rumah untuk ibu-ibu yang hamil maupun bersalin maupun yang memiliki anak bayi ya. Jangan keluar rumah, dan yang kedua itu jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan gitu, dan jangan pernah pergi ke tempat-tempat yang termasuk dalam zona merah. Ya, aku harap ibu-ibu di sini jangan khawatir, terus jangan takut, tetap kita sama-sama jaga diri kita untuk kesehatan kita bersama gitu. Dan juga tuh menurut organisasi kawal COVID-19 tuh, melihat sejauh ini tuh belum ada tuh penelitian tentang ibu hamil dan bayi baru lahir itu gampang terjangkit COVID-19. Jadi ibu-ibu di sini mulai tenang ya, kan udah kayak gitu tuh, belum ada penelitiannya, jadi nggak perlu khawatir. Asal yang tadi itu, syarat-syarat yang tadi itu dipenuhi, jaga kesehatan dan lain sebagainya gitu. Terus bayi itu mungkin dibilang oleh organisasi kawal ini itu bisa terjangkit mungkin dari ibunya mungkin keluar rumah atau terjangkit dengan orang-orang di sekitarnya, dan juga itu terjangkit oleh
tenaga kesehatan juga bisa. Atau bayi ini mungkin terjangkit COVID-19 itu dari tempat dimana dia dirawat gitu. Jadi kalau misalnya kita aman-aman aja sesuai dengan pemerintah ya, aman-aman aja di rumah, itu nggak akan terjadi kok gitu. Lalu tim medis COVID-19 itu Giovanni van Andel itu juga menyebutkan beberapa tips gitu ya. Yang pertama yaitu saat masa kehamilan memeriksakan kondisi janinnya. Ya jelas ya, kita harus tetap memeriksakan rutin kondisi kehamilan ya. Apalagi kalau misalnya ibu hamil tersebut itu memiliki gejala COVID-19, ya pasti kita harus periksa. Kan untuk keselamatan bersama gitu, bukan hanya ibu tetapi juga bayinya gitu ya. Lalu itu yang saya kutip ya, yang saya kutip dari tim medis COVID-19 gitu. Terus yang kedua, pada saat menunggu masa persalinan, ibu itu harus rajin cuci tangan. Jangan lupa pakai masker dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang dianjurkan oleh WHO. Oke, gitu. Jadi kita benar-benar tetap harus jaga gitu. Yang ketiga, ketika ibu melahirkan, mereka juga harus diperiksa juga tuh kesehatannya, gimana ibu dan bayinya. Lalu untuk ibu-ibu yang positif COVID-19, ibu itu tetap boleh menyusui, kata Giovanni ini gitu. Boleh menyusui asal menggunakan DOT atau dipompa ASI-nya. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang normal atau negatif COVID-19-nya, itu ibu-ibu boleh kok tetap menyusui secara normal gitu, tapi tidak menyentuh wajah bayi, tetap pakai masker, sering cuci tangan gitu. Lalu untuk ibu-ibu yang sudah diizinkan pulang oleh dokternya, udah di rumah nih, nah ibu-ibu tuh tetap harus jaga tempat tidur bayinya, harus tetap steril. Lalu ibu juga tetap tidak membiarkan orang berkunjung gitu. Jadi kan sekarang ya banyak tuh kan orang-orang, biasanya tuh budaya di Indonesia, orang-orang yang memiliki bayi itu ya pastinya dikunjungi tetangga gitu kan. Mau lihat nih bayinya ini nih, udah lahiran nih, gitu-gitu kan gitu. Jadi di masa pandemi ini jangan dulu gitu. Usahakan tidak menerima tamu sesuai dengan anjuran pemerintah juga kan gitu. Jadi kita tetap harus mengikuti anjuran pemerintah itu gitu. Lalu yang kelima itu ibu harus rajin kontrol ulang bayinya beserta ibunya. Nah ini itu kontrol ulang bisa dilakukan dalam dua hal, biasanya dari telepon ataupun dari kunjungan langsung. Nah itu pilihannya tergantung dengan ibunya ya. Kalau memungkinkan oke lah telepon, tetapi kalau tidak memungkinkan ya udah nggak apa-apa kunjungan langsung ulang gitu. Jadi aku rasa di sini kita bisa sama-sama menjaga gitu. Bener-bener ibu dan bayi kalau mau sehat ya kita harus ngikutin lah anjuran pemerintah itu, dan juga ikuti beberapa tips yang aku kasih, yang aku kutip dari beberapa berita media online yang disarankan oleh ahlinya gitu. Nah, jadi untuk ibu-ibu, yang penting intinya di sini itu ibu-ibu tetap jaga kesehatan, menjaga diri, dan positive thinking. Tetap positive thinking ya, karena ibu sehat, bayi pasti sehat, oke? Dan untuk para ahli boleh tuh komen-komen, dan untuk ibu-ibu yang lain mungkin mau sharing-sharing tentang pengalamannya, ya udah komen aja di bawah ini supaya makin banyak ibu yang tahu, makin banyak ibu-ibu yang merasa berkurang kekhawatirannya lah dengan sharing-sharing kalian. Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye.